Wow, puji Tuhan. Shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Pasar Baru Betania Blessing di kota Jambi, serta keluarga Matra Jani di kota Bontang yang sangat saya kasihi. Bersyukur kalau hari ini kita bisa menikmati tahun anugerah, tahun penuh rahmat, tahun penuh kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Orang yang paling berbahagia dalam hidupnya adalah ketika orang itu mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia biasanya dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ken, atau dari akar kata chanan, yang artinya pleasure, atau perkenanan, atau favor, atau belas kasihan. Ya, buat saya orang yang seperti mendapatkan kasih karunia itu begini. Bagaimana ada orang yang mau membungkukkan diri, duduk sama rendah buat kita, mengangkat kita berdiri untuk berdiri sejajar dengan dia. Itu kasih karunia. Itulah kehidupan kita, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan Yesus waktu memberikan kasih karunia buat kita, dia adalah pribadi yang turun dari tempat mulia ke tempat yang tidak mulia, yang hina bahkan. Kemudian mengangkat kita dengan kasih setianya yang besar, memberikan belas kasihan buat kita disejajarkan dengan dia dalam kerajaan Allah. Dan bagian menarik adalah, sejak itu kita disebut sebagai pribadi yang berharga dan mulia, karena rohnya ada di dalam diri kita. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita yang dari terendah diangkat jadi termulia, dianugerahi dengan berkat-berkat yang ada padanya buat kita. Siapa kita bisa mendapatkan seperti itu kalau bukan orang yang mendapatkan kasih karunia? Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya menasihatkan supaya jemaat di Jambi dan juga di Bontang, dimanapun Anda berada, jangan keluar dari kasih karunia dan jangan menyia-nyiakan kasih karunia itu. Kalau Anda sudah diangkat menjadi anak kerajaan, berlakulah seperti anak kerajaan. Jangan seperti anak dunia lagi yang perilaku, perangai, dan sikapnya seperti orang dunia. Ketika Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, dia memberikan kepada kita warisan kerajaan Allah. Dan itu satu bagian di mana kita akan mendapatkan yang namanya perkenanan Tuhan. Dan orang yang hidup dalam kasih karunia adalah orang itu akan mengalami kesadaran untuk mengalami keubahan hidup. Keubahan hidup itu sangat penting buat kita untuk mengabdi kepadanya. Dan itulah bicara tentang sebuah bentuk penyerahan diri. Tidak ada kasih karunia yang diberikan kepada seseorang tanpa ada kerelaan buat dia menyerahkan dirinya. Apa yang diserahkan? Harga diri, kemuliaan, kehormatan untuk mengangkat orang yang di sekitarnya. Demikianlah Tuhan dengan kita. Dia memberikan kemuliaannya, kehormatannya, ditanggalkannya hanya untuk menjadi sama dengan kita. Lalu kita diangkat untuk menjadi sederajat dengan dia dan dianugerahi mahkota. Itu sebabnya aku berdoa supaya kasih karunia yang diberikan Tuhan buat kita membuat kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah, kita menabur, ya, kita juga mengampuni orang, kita juga meninggalkan perbuatan-perbuatan nista. Itu bukan karena terpaksa. Bukan karena dipandang melanggar nilai moral, tapi harusnya dipandang sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan itu senang kalau perintahnya dilaksanakan bukan karena keterpaksaan, atau juga bukan karena agamawi. Masa orang Kristen nggak menabur? Masa orang Kristen nggak mengampuni? Itu Tuhan nggak mau kalimat itu dilihat dari kita sebetulnya. Tapi justru karena kita mengasihi Tuhan, kita menabur. Kita mengasihi Tuhan, kita mau mengampuni. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Dan perintahku itu tidak berat. Kenapa perintah Tuhan terasa berat dalam hidup kita? Simple. Karena kita masih mencintai diri kita, masih mencintai ego kita. Orang nggak mau ngampunin, orang nggak mau menabur, orang nggak mau meninggalkan sikap-sikap buruknya, karena dia masih mengasihi egonya. Sementara Tuhan Yesus telah mengerti, untuk meninggalkan ego itu harus mengosongkan diri. Tuhan Yesus mengosongkan diri ketika dia dihina. Ya, kalau kamu memang Tuhan katakan siapa yang mukul engkau ketika dia dianiaya. Dia tidak melakukannya, Bapak Ibu. Dia tetap taat pada kehendak Bapa. Kalau kamu anak Allah, turun kau dari salib. Ya, dia mau turun bisa sebetulnya. Sangat mudah bagi Tuhan Yesus. Tapi dia mengosongkan diri. Nah, itulah bagian yang menarik dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saya berdoa supaya jemaat Jambi, juga di Bontang, di mana berada, boleh menyadari hidup itu akan menjadi satu hidup yang berarti, hidup yang sungguh-sungguh ketika Anda belajar mengasihi Tuhan. Orang yang terima kasih karunia adalah orang yang hidup kembali memberikan kasihnya kepada Sang Pemberi kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan apa yang kita tidak sanggup mampu untuk lakukan. Itu kasih karunia. Dalam bahasa Yunani, kata kasih karunia menggunakan kata charis, yang artinya juga sama, ya, perkenanan atau sebuah penghargaan atau sebuah belas kasihan, sebuah anugerah yang diberikan orang yang mulia kepada orang yang rendah. Dan itulah bagian yang Tuhan tunjukkan bagi saudara dan saya, bagaimana kita menjadi pribadi yang penuh kasih karunia Tuhan, hidup dengan mengasihi Tuhan. Kalau Anda hari ini
ini sudah mendapatkan kasih karunia, maka berikanlah kasih karunia itu kepada orang lain. Membungkuklah kepada orang sekitar Anda yang mungkin lebih rendah daripada Anda. Bantulah mereka dan bawalah mereka sejajar dengan Anda untuk Anda bisa mengerti bagaimana kasih Tuhan ada dalam hidup saudara. Doa saya minta saudara, selamat menikmati kasih karunia, shalom, dan selamat menikmati lahir baru.